Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada. Pada renungan hari ini saya akan menyampaikan yang saya beri judul, yaitu tentang cinta kasih dari beberapa versi. Cinta kasih merupakan salah satu hal yang sangat penting dan kita mengharapkan dicintai. Namun ada ungkapan kata mutiara yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, lebih baik kita mencintai daripada dicintai. Namun dengan mencintai orang lain, tentunya orang lain pun juga akan membalas cinta maupun perhatian yang kita berikan kepada mereka. Sang Buddha dalam beberapa kesempatan memberikan pesan-pesan moral yang tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering mengingat, karena setiap puja bakti ada pembacaan sutta atau khotbah Sang Buddha yang khusus membicarakan tentang cinta, yaitu cinta universal, yaitu sutanya disebut Karanyamita Sutta. Sebetulnya beberapa khotbah yang bertemakan cinta kasih bukan saja di Karanyamita Sutta saja, namun di sutta-sutta yang lain cukup banyak Sang Buddha membahas, memberikan nasihat tentang cinta. Di beberapa kesempatan yang begitu banyak ini membuktikan bahwa Sang Buddha adalah orang yang sangat peduli kepada cinta, kepada perhatian orang lain. Bahkan sudah sering kita dengar dan juga sering kita baca di dalam artikel-artikel Buddhis yang bertemakan tentang cinta kasih. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, kita ikuti beberapa cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita bisa melihat di gambar di foto ini tentang cinta kasih. Cinta kasih menebarkan berkah manis. Sepertiku mencapai kebahagiaan ini, ku juga mengharapkan hal yang sama. Semoga kalian sehat, bahagia, dan damai. Cinta kasih di dalam bahasa Pali disebut dengan metta. Ada lagi sinonim dari metta ini adalah pema, pia, atau sineha. Satu bentuk. Bentuk yang pertama adalah perasaan kasih sayang yang hangat. Misalnya saja cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta seorang ayah kepada anaknya, orang yang dikasihi. Ini adalah cinta yang hangat, bukan cinta nafsu. Cinta seperti ini sangat didambakan oleh anak-anak satu keluarga. Kalau kedua orang tuanya tidak menaruh cinta dan perhatian kepada anak, tentunya anak akan tertekan, anak akan menderita. Maka sebagai anggota keluarga, kita sangat berharap setiap saat orang tua kita memberikan cinta dan perhatian itu sepenuhnya dan setulusnya, tanpa diganggu oleh hal-hal lain yang akan merenggangkan perasaan cinta dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada kita. Itu yang pertama, yaitu cinta yang mengandung kehangatan. Yang kedua, cinta ketertarikan dan perhatian terhadap orang lain. Kita tertarik kepada orang lain. Ketertarikan orang lain bukan semata-mata karena didasari oleh fisik seseorang, oleh cantik dan gantungnya seseorang. Cinta dan kasih sayang kepada orang lain bukan semata-mata
karena ada pamrih di belakang kita, karena ada niatan-niatan yang buruk, atau ada keinginan-keinginan terselubung. Perhatian kepada orang lain ini juga perlu kita kembangkan, lebih-lebih kepada orang-orang yang menderita, lebih-lebih kepada orang-orang yang perlu uluran tangan. Cinta kasih dan kasih sayang ini perlu kita kembangkan terus-menerus. Yang ketiga, merupakan sifat pertama dari 4 sifat luhur atau yang disebut dengan Brahma Vihara. Cinta kasih di dalam Brahma Vihara ini adalah cinta tanpa pandang bulu, cinta mengenal agama dan ras, suku, bangsa, bahkan semua makhluk harus kita kembangkan, harus kita berikan cinta kasih dan perhatian sepenuhnya, agar mereka selalu berbahagia dan bebas dari kesulitan-kesulitan maupun penderitaan. Ada seorang biku yang sangat terkenal, namanya Bante Buddha Gusa, mendefinisikan cinta kasih seperti ini. Yang pertama, cinta ditandai dengan mendukung kesejahteraan orang lain. Agar kita tahu kebutuhan orang lain, agar tahu apa yang diinginkan oleh orang lain, tentunya harus kita kenal apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Saya ingin diperhatikan, saya ingin mendapatkan kebahagiaan, saya tidak ingin menderita, saya menolak kesakitan. Apa yang kita inginkan itu kita ukurkan kepada orang lain. Apa yang akan diinginkan oleh orang lain juga kita bantu. Apa yang menjadi kebutuhan orang lain kita penuhi. Apa yang menjadi kebutuhan orang lain kita rela untuk berkorban, untuk menyejahterakan orang lain. Yang penting orang lain bisa berbahagia, kita merasa senang dan happy. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, agar kita mempunyai kepekaan, agar kita mempunyai cinta dan perhatian kepada orang lain, tentunya ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Setiap saat bangun tidur, apa yang kita lakukan? Bukankah kita berpikir untuk kebahagiaan kita sendiri? Bukanlah kita berpikir apa yang bisa saya dapatkan hari ini, bukan apa yang saya berikan hari ini kepada orang lain. Bekerjalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan keras, dengan sekuat tenaga, bukan saja untuk kesejahteraan dirinya sendiri, bukan saja kesejahteraan untuk hidup kita sendiri, namun juga berpikir untuk kesejahteraan atau menyejahterakan orang lain. Inilah cinta yang ditandai dengan mendukung kesejahteraan orang lain. Sekalipun dukungan kepada orang lain itu mungkin kita tidak bisa 100%, karena beberapa keterbatasan yang ada pada kita. Namun niat kita untuk menolong, untuk membuat orang jauh lebih maju, lebih sukses, ini perlu kita tumbuhkan setiap saat. Dapat kita ambil contoh di dalam gambar ini. Seorang petani, dia memikul benih-benih yang akan ditanam. Tentunya pertama dia berpikir untuk menyejahterakan keluarganya, berpikir untuk menyejahterakan anaknya. Namun di samping itu, berpikir untuk menyejahterakan keluarganya, dia juga berpikir menyejahterakan lingkungan sekitarnya, menyejahterakan masyarakat luas. Inilah contoh nyata bahwa kita bekerja bukan semata-mata demi kebahagiaan keluarga kita, demi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, namun juga di samping itu kita juga berpikir untuk menyejahterakan, untuk membahagiakan orang lain. Yang kedua, fungsi cinta untuk menginginkan kesejahteraan mereka. Kita tidak tega bahwa mereka menderita. Kita tidak tega mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup.
kita tidak tega kesejahteraan mereka kurang terjamin. Dengan selalu berpikir untuk kesejahteraan mereka, dengan selalu berpikir untuk membantu kesejahteraan orang banyak, tentunya kita jauh lebih berbahagia dan bermakna kehidupan ini daripada kita selalu berpikir untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Yang ketiga, terwujudnya dalam bentuk menghilangkan gangguan. Mungkin orang lain sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin orang lain akan terkena wabah virus corona kalau tidak mempunyai sarana-sarana untuk menanggulangi bahaya virus, contohnya virus corona. Maka dapat kita lihat di jalan-jalan dari beberapa pihak yang membantu masyarakat agar penularan COVID-19 tidak merajalela. Maka ada yang membantu masyarakat dengan membagi masker. Kita lindungi masyarakat, kita lindungi orang lain agar mereka pun juga bisa hidup sehat. Inilah adalah contoh nyata bahwa kita tidak rela orang lain menderita, tidak rela orang lain sakit, dan tidak rela orang lain akan menderita. Contoh membagi masker ini adalah contoh yang sangat mudah sekali, yang akhir-akhir ini dapat kita lihat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dengan melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan virus, dengan melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan kejahatan, tentunya kita pun juga akan mendapatkan kesejahteraan, kita pun juga akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, karena lingkungan yang kondusif untuk berkembang, untuk sehat, kita pun juga akan ikut merasakannya. Yang keempat, kemungkinan penyebabnya adalah karena mampu melihat bahwa semua makhluk pantas dicintai. Tidak ada perkecualian Bapak Ibu sekalian yang mempunyai cinta dan kasih maupun perhatian atau cinta yang universal. Ibu sekalian, cinta kasih dan kasih sayang yang universal inilah harus kita kembangkan setiap saat, karena semua orang layak dan pantas untuk dicintai. Karena setiap orang layak dan pantas untuk diperhatikan. Setiap orang layak untuk kita bantu, kita ringankan beban penderitaannya. Dengan selalu berpikir meringankan beban penderitaan orang lain, dengan selalu pikiran kita bahwa orang lain layak untuk dicintai, maka kita tidak segan-segan, tidak pilih kasih di dalam memberikan perhatian, di dalam memberikan cinta itu kepada orang lain. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian, dengan selalu kita menggunakan objek orang lain sebagai sarana berlatih cinta kasih dan kasih sayang yang harus kita kembangkan kepada orang lain, semoga cinta yang kita miliki benar-benar bisa berkembang dan kita benar-benar menjadi sarana untuk kebahagiaan orang lain, bukan sarana yang akan merugikan orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di dalam kitab yang lain, yaitu dalam Dhamma Sangani 1056, ada 3 unsur yang penting dalam cinta. 3 hal unsur yang penting ini, yang pertama adalah perasaan suka, perasaan senang, atau di dalam bahasa Pali anudaya. Perasaan suka atau perasaan senang inilah yang harus kita pupuk setiap saat. Dengan kita senang memberikan perhatian kepada orang lain pun juga akan berbalik, akan simpati kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah tidak ada senang kepada orang lain, tidak ada rasa suka, tidak ada rasa simpati kepada orang lain pun juga akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Marilah Bapak Ibu sekalian, perasaan suka membantu, perasaan suka menolong ini kita kembangkan terus menerus. Yang kedua, kita berempati kepada orang lain.
bersimpati atas penderitaan orang lain, atas kerugian orang lain, atas kesulitan-kesulitan orang lain. Yang ketiga, perhatian, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, memperhatikan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dalam salah satu kesempatan Sang Buddha berbicara tentang jenis-jenis cinta yang berbeda-beda. Dari cinta yang pertama, cinta terhadap sahabat. Kalau sahabat kita, teman kita sedang mengalami kesedihan, tentunya kita wajib untuk menghibur mereka. Kalau sahabat kita, teman kita sedang kekurangan, kita pun juga wajib untuk meringankan beban penderitaan mereka. Yang kedua, cinta yang kuat. Cinta yang kuat inilah kadang-kadang memang mengandung ada unsur, ada yang memanai cinta penuh nafsu. Cinta nafsu inilah yang akan membakar, yang akan merugikan diri kita. Kemudian yang tiga, perasaan hangat kepada orang lain, kepada satu keluarga, kepada sesama manusia maupun kepada semua makhluk hidup. Kemudian yang keempat, cinta seorang ibu. Bahkan seorang ibu diibaratkan di dalam Karanemetta Sutta dikatakan, cinta kasih yang universal itu ibaratnya seorang ibu yang mempunyai anak tunggal. Dia akan memberikan segala-galanya demi kasih sayang kepada anak tunggalnya. Dia akan mengorbankan segala-galanya demi yang dicintai itu bahagia ataupun selamat. Yang kelima, komitmen saling mencintai. Dengan kita saling mencintai, di situ tidak ada kebencian, di situ tidak ada permusuhan-permusuhan. Yang keenam, cinta yang setia. Cinta yang setia ini harus dikembangkan di kalangan para perumah tangga. Seorang istri harus cinta kepada suaminya, seorang suami harus cinta kepada istrinya. Sebagai bentuk kesetiaan, maka dia tidak akan membagi cintanya kepada orang lain. Dia tidak akan berkhianat. Dia tetap berkomitmen saling mencintai sebagai salah satu wujud cinta dan kesetiaan yang begitu luhur. Buddha mengajarkan kepada pengikutnya, demikian sabda Sang Buddha, kalian harus berlatih seperti ini. Pikiran kita tidak boleh menjadi jahat. Kita juga seyogianya tidak berbicara dengan keji, melainkan dengan kebaikan dan belas kasih. Kita akan hidup dengan pikiran yang bebas dari kebencian dan dipenuhi dengan cinta. Kita akan hidup pertama-tama meliputi cinta ke satu orang dan dimulai dari ini, kemudian meliputi ke seluruh dunia. Cinta yang meluas, menyebar, tidak terukur, dan sama sekali tanpa kebencian atau permusuhan. Beginilah seharusnya kalian melatih diri kalian. Majjhima Nikaya 1, 127. Betul-betul luar biasa Bapak Ibu yang disabdakan oleh Sang Buddha ini, bahwa cinta tidak mengandung kebencian, cinta tidak mengandung permusuhan. Hendaknya umat Buddha harus melatih agar benar-benar kehidupan kita bermakna dan berarti. Benar-benar kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Benar-benar kehadiran kita di masyarakat benar-benar ditunggu-tunggu dan dinanti, karena kita tidak pernah menyebar kebencian dan permusuhan. Tulisan Sri Lanka kuno, Dharma Pradipika, yang ditulis pada abad ke-12 mengatakan ini tentang cinta. Jika seseorang telah mengembangkan cinta kasih yang benar-benar agung, terbebas dari keinginan untuk menggenggam dan memiliki cinta yang bersih dan kuat yang tidak ternodai oleh nafsu,
cinta yang tidak mengharapkan pamrih atau keuntungan, cinta yang kokoh tapi tidak mencengkeram, tidak tergoyahkan tapi lentur, lembut dan tenang, keras tetapi tidak melukai, menolong tetapi tidak mencampuri, memberi lebih daripada menerima, bermartabat tapi tidak sombong, lembut tapi tidak sentimental, cinta yang membawa pada pencapaian yang tertinggi, maka seseorang akan terbebas dari niat jahat. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, betul-betul sangat luar biasa apabila kita mau mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha tentang cinta kasih dan kasih sayang ini. Semoga dengan sesering mungkin kita mendengar beberapa teori dhamma yang terkait cinta kasih. Cinta kasih yang kita miliki akan selalu berkembang, sehingga benar-benar kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat berguna dan bermanfaat dan selalu ditunggu dan dinanti oleh orang banyak, karena kita selalu menebarkan cinta dan kasih sayang itu tanpa batas. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.